Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Apriliani dengan NPM 233507024. Saya berasal dari kelas A angkatan 2023. Di sini video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Politik Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebelumnya, korupsi merupakan tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan ataupun jabatan seseorang atau kelompok yang merugikan rakyat dan negara. Korupsi di Indonesia menjadi salah satu topik yang sering muncul. Bahkan beberapa saat ini banyak sekali korupsi yang terjadi. Pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dibilang belum cukup efektif, walaupun sudah adanya lembaga yang memiliki peran untuk memberantas hal tersebut. Namun, tetap saja korupsi di Indonesia tidak dapat dihilangkan. Tidak efektifnya pemberantasan korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah lemahnya hukum dan korupsi yang sudah dijadikan sebagai budaya di Indonesia. KPK yang memiliki peran dalam pemberantasan korupsi ini belum optimal mengerjakan tugasnya. Salah satu contoh adalah korupsi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisaris Jenderal Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Dari hal ini sudah tentu bahwa KPK tidak melakukan peranannya dengan baik, sehingga korupsi menjadi hal yang lumrah dilakukan di Indonesia. Karena korupsi dianggap lumrah dilakukan di Indonesia, orang-orang di dalamnya sudah menganggap korupsi adalah hal yang boleh dilakukan. Korupsi yang terjadi di Indonesia sangatlah banyak. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi timah yang dilakukan oleh Harvey Mois yang merugikan negara sebesar 300 triliun. Dan ia hanya mendapatkan hukuman penjara selama 6,5 tahun. Jika kita pikir bahwa korupsi yang merugikan negara hanya mendapatkan hukuman 6,5 tahun, bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang memiliki kekurangan finansial, akan tetapi mereka melakukan korupsi kecil-kecilan, tetapi mereka mendapatkan hukuman yang sangat besar. Dari hal ini, korupsi tidak dapat dihilangkan maupun tidak dapat dihindari. Akan tetapi diri kita sendirilah yang harus menghindarkan diri dari hal-hal seperti itu. Korupsi dapat dihilangkan di negara ini jika orang-orang di dalamnya tidak memiliki rasa ingin untuk korupsi. Maka dari itu, peran KPK dalam memberantas korupsi harus lebih dalam lagi. Dan juga orang-orang di dalam KPK maupun orang-orang yang memiliki jabatan penting di KPK harus dengan teguh memegang prinsipnya agar tidak melakukan tindakan korupsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan dari perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.